Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Fitusia, NPM 211311004. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kuis mata kuliah Bahasa Indonesia. Jelaskan mengapa bahasa Melayu menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perantara di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan antar daerah. Selain itu, bahasa Melayu juga mudah dipelajari karena sistem bahasanya yang sederhana, tidak mengenal tingkatan bahasa. Jelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda. Pada pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh berbagai aktivis daerah, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan, dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Sebutkan dan jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional karena pada saat tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 resmi disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa resmi negara karena bahasa Indonesia dipakai pada saat acara kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara dan juga kegiatan negara lainnya, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Sebutkan dan jelaskan fungsi bahasa Indonesia. Ada 5 fungsi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar, di mana dalam seluruh kegiatan belajar dan mengajar di kelas dan perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam perencanaan pembangunan nasional. Yang keempat, berfungsi sebagai bahasa media massa, karena pada saat penyampaian berita di media massa harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang kelima, berfungsi sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikan pendapat Anda tentang orang-orang Indonesia yang lebih merasa bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Pendapat saya tentang orang-orang yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia adalah mungkin mereka kurangnya pengetahuan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan menggunakan bahasa asing pun diperbolehkan apalagi pada zaman globalisasi sekarang. Akan tetapi kita sebagai warga Indonesia wajib lebih mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam negeri. Sekian beberapa jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.